Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam kondisi yang insya Allah sehat semua ya. Nah oke teman-teman, kali ini di bab yang ketujuh, perkuliahan teknologi pendidikan Islam, kita akan membahas terkait dengan dinamika pendidikan Islam dan juga perkembangan teknologi. Oke, langsung aja. Yang pertama, tapi sebelum kita berbicara tentang permasalahan-permasalahan di dalam dunia pendidikan Islam, teman-teman harus paham dulu ya. Yang dimaksud dengan pendidikan Islam ini domainnya luas ya teman-teman. Yang pertama adalah berkenaan dengan lembaga pendidikan. Jadi kalau ada lembaga pendidikan yang dia kemudian membawa nama Islam, misalnya lembaga pendidikan Muhammadiyah, kemudian lembaga pendidikan misalnya Islam Terpadu, atau lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama misalnya. Ketika dia membawa nama Islam, maka dia itu merupakan sistem pendidikan Islam. Jadi sistem pendidikan Islam ini yang pertama bisa merujuk pada lembaga pendidikan yang dia bernafaskan Islam. Yang kedua adalah pengajaran Islam. Jadi semua aktivitas pembelajaran ataupun aktivitas pengajaran yang di dalamnya mengandung pengajaran nilai-nilai Islami, maka dia merupakan bagian dari sistem pendidikan Islam. Permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan Islam tentunya melihat dari dua aspek pendidikan Islam itu sendiri. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa yang dikatakan sebagai pendidikan Islam bisa lembaga atau bisa pengajaran. Nah, maka permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sistem pendidikan Islam atau dunia pendidikan Islam ini tentunya seputar dua hal yang menjadi domain dari pendidikan Islam itu sendiri. Yang pertama, berkenaan dengan lembaga pendidikan. Jadi ini ada sebuah permasalahan klasik, teman-teman. Jadi pada masa perkembangan awal Islam dulu, pemisahan ilmu itu tidak terjadi karena lembaga pendidikan Islam itu senantiasa menyerap pengetahuan dari dunia luar Islam seperti misalnya Yunani dan Persia. Tidak ada yang namanya dualisme pendidikan. Atau kalau teman-teman kenal tuh, kalau dunia saat ini tuh biasa menyebutnya sebagai sekularisasi di dalam dunia pendidikan. Misalnya orang-orang yang mengkategorikan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Stigma-stigma negatif terkait dengan dualisme pendidikan itu masih saja mewarnai sistem pendidikan Islam di Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah pengajaran. Berkenaan dengan pengajaran atau materi ajar ini, pernah diselenggarakan sebuah konferensi pertama terkait dengan pendidikan Islam. Diselenggarakannya di mana? Di Mekah pada tahun 77. Nah, pada konferensi tersebut dideklarasikanlah pengertian dari pendidikan Islam sebagai suatu proses pengajaran. Jadi transformasi ilmu dan juga transmisi ilmu, di mana di dalamnya ada bimbingan, pelatihan, keteladanan yang semuanya untuk mencapai pertumbuhan kepribadian manusia dari berbagai aspek, baik fisik, intelektual, spiritual, imajinatif, keilmuan, bahasa, dan lain sebagainya. Dan bisa dilakukan secara individual maupun kolektif dengan cara mendorong seseorang untuk mencapai kesempurnaannya sebagai hamba, sehingga pada akhirnya sampai pada tujuan akhir, yaitu pengabdian yang sempurna kepada Allah. Nah, kalau teman-teman hayati lebih lanjut atau telaah lebih lanjut ya terkait dengan pemaknaan pendidikan Islam ini, tentunya teman-teman bisa menangkap bahwa konsepsi ini sejalan dengan tujuan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Bahwasanya sistem pendidikan itu berupaya untuk menciptakan manusia yang memiliki kesempurnaan di dalam intelektual dan juga spiritualnya. Nah, tentunya dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa konsepsi dari pendidikan Islam itu sama sekali tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional dan bahkan justru mendukung. Tanpa adanya sistem pendidikan Islam, maka tidak ada pula dan tidak mungkin pula tercapai tujuan pendidikan nasional. Maka dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam itu merupakan subsistem yang substantif bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Aspek-aspek yang menjadi poin utama di dalam pendidikan Islam itu ada 3. Yang pertama, dia akan membantu mengembangkan potensi individu. Ini selaras dengan tujuan di dalam UU Sisdiknas ya. Nah, bahwasanya namanya sistem pendidikan itu berupaya untuk mengembangkan potensi individu. Potensi itu ada banyak ya. Bisa jadi potensi biologis yang itu merupakan fisik, bisa juga potensi bakat dan lain sebagainya, kecerdasan dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya aspek di dalam pendidikan Islam adalah meningkatkan pemahaman terhadap aturan sosial dan moral. Jadi pembelajaran pendidikan agama Islam atau sistem pendidikan agama Islam ini sangat dekat dengan yang namanya akhlak atau yang namanya karakter.
atau yang disebut juga dengan moral. Nah, selanjutnya mentransmisikan pengetahuan. Jadi di dalam sistem pendidikan Islam itu harus ada namanya transmisi ilmu pengetahuan. Bukan sekedar memindahkan teman-teman, tapi lebih pada ke transformasi. Jadi harus ada perubahan menuju ke arah yang bermakna. Otomatis namanya transformasi itu mengandung juga hal-hal yang disebut dengan internalisasi. Nah, kemudian prinsip apa saja yang harus dipertahankan selama teman-teman itu bekerja atau beraktivitas atau berkarya di dalam sistem pendidikan Islam? Ada 3 hal dalam pengajaran. Pertama adalah aspek tarbiyah, di mana dia itu berusaha menumbuhkan dan juga menambahkan nilai. Jadi, di dalam prinsip tarbiyah ini, namanya pendidikan Islam itu harus bisa memberikan suatu penambahan nilai di dalam nilai-nilai keislaman yang ingin ditanamkan dalam diri seorang peserta didik. Yang kedua adalah ta'dib, yaitu pembiasaan atau kedisiplinan, keteraturan. Jadi di dalam pengajaran pendidikan Islam itu harus mengandung unsur keteraturan yang sistematis. Jadi harus ada pembiasaan yang ditanamkan ke dalam diri peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah taklim, yaitu harus ada materi yang itu meningkatkan pengetahuan, yaitu memberikan informasi seputar keislaman, tetapi juga tidak hanya memberikan informasi, tapi diinternalisasikan dan dijadikan sebagai bermakna. Tanpa adanya pelaksanaan dari 3 prinsip ini, maka pengajaran yang teman-teman lakukan di dalam sistem pendidikan itu hanya sekadar menjadi pengajaran. Tapi dengan menanamkan prinsip-prinsip ini, maka pengajaran Islam yang dilakukan oleh teman-teman bisa menjadi kata-kata mendidik. Oke, selanjutnya. Di dalam sistem pendidikan Islam yang demikian, yang penuh dengan dinamika, kemudian ada domain-domain tertentu untuk mencapai ketercapaian, maka dikenal istilah pendidikan Islam teknologis. Nah, pendidikan Islam yang teknologis ini pendidikan Islam yang bagaimana sih? Nah, kita kembalikan lagi pada konsepsi pembangunan pendidikan. Sebenarnya pembangunan itu kan dilakukan di dalam semua aspek kehidupan. Salah satunya adalah pendidikan ya teman-teman. Maka kita tahu ada pembangunan nasional 1, pembangunan nasional 2, dan seterusnya. Yang salah satunya menyentuh ranah pendidikan. Nah, rupanya pembangunan itu tidak hanya berusaha menambah apa yang sudah ada, atau biasa disebut doing more of the same, tapi juga memperbaiki usaha yang sudah pernah dilakukan, atau doing better of the same. Tapi tidak hanya 2 hal itu. Jadi tidak hanya sekedar menambah ataupun memperbaiki, tapi ada 1 hal lagi, yaitu menjadikannya bermakna, menjadikannya penuh nilai. Nah, maka pendidikan Islam yang teknologis, yang merupakan representasi dari pembangunan nasional, merupakan pendidikan Islam yang mampu menjadikan sesuatu materi atau suatu internalisasi nilai menjadi bermakna, sehingga merasuk ke dalam diri setiap individu. Nah, teknologi pendidikan di mana posisinya ketika kita akan berupaya untuk menambah nilai, kemudian memperbaiki nilai, kemudian menjadikannya bermakna, tentunya kita akan menghadapi masalah-masalah di dalam dunia pendidikan, misalnya kesulitan internalisasi, keterbatasan SDM, dan lain sebagainya. Disitulah fungsi dari teknologi pendidikan untuk memecahkan atau memfasilitasi masalah-masalah tersebut, sehingga konsepsinya menjadi pendidikan Islam yang teknologis. Nah, intervensi dari teknologi pendidikan tersebut akan terjadi sepanjang hayat. Nah, kemudian karena konsepsi belajar itu bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, dan oleh siapapun, maka demikian pula teknologi pendidikan akan membersamai manusia, dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, dan oleh siapapun. Mengapa? Karena permasalahan belajar bisa dijumpai dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Selanjutnya, mungkin teman-teman pernah mengingat nasihat ini dari Ali bin Abi Thalib yang menyatakan bahwa ajarilah anak-anakmu dengan pengetahuan yang bukan seperti yang kamu pelajari, karena mereka tuh diciptakan untuk generasi yang berbeda dengan zamanmu. Nah, di sini menunjukkan makna bahwa apa? Bahwa setiap orang itu punya tanggung jawab besar untuk mengajarkan generasi berikutnya sesuai dengan apa yang dia butuhkan di dalam kehidupannya, sesuai dengan zamannya. Tidak bisa dong kalau misalnya dulu di masa kita kecil misalnya belum ada stasiun TV dengan channel yang banyak. Nah, kemudian kita samakan nih anak-anak yang sekarang, kalian nontonnya TVRI aja karena dulu ayah ibu nontonnya TVRI. Itu nggak bisa kayak gitu, karena anak-anak sekarang bahkan buka iklan aja langsung muncul Blackpink dan lain sebagainya. Jadi
tetap harus dididik sesuai dengan kondisi zamannya. Di mana letak teknologi pendidikan dalam hal pendidikan lintas generasi ini? Letak teknologi pendidikan adalah menjembatani berbagai kendala lintas generasi tersebut. Jadi, ketika orang tua harus mengajarkan sesuatu pada anaknya, hal-hal yang berhubungan dengan dunia terkini, maka si orang tua bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan teknologi-teknologi yang tersedia, sehingga dia bisa mengetahui jendela kondisi keadaan yang dihadapi oleh proses belajar anaknya saat ini, seperti itu. Ibaratnya kalau misalnya kita mau mengajarkan pendidikan yang baik, lalu kita tidak memodernisasikan pendidikan kita, maka kita tidak akan pernah jadi baik pendidikannya gitu. Jadi gimana kita mau mengajari anak kita sesuai zamannya kalau kita memanfaatkan HP aja, misalnya ada smartphone, kita masih jadi stupid people. Nah, kita harus sama-sama smart kan dengan teknologi yang ada, sehingga kita bisa menjadi jembatan tadi bagi transformasi pengetahuan yang akan diberikan pada generasi di bawah kita. Dalam penerapan aplikasi teknologi tersebut tentunya ada rambu-rambu aplikasi yang harus selalu kita perhatikan. Yang pertama, manusia harus menjadi pelaku teknologi, bukan sebagai budaknya. Nah, ini tercermin dalam kondisi saat ini ya, ketika banyak sekali orang tua yang mengeluh, misalnya, wah anak saya itu terlalu banyak screen time sehingga akhirnya banyak main game dan lain sebagainya. Kalau kita kembalikan lagi bahwa kita adalah pelaku teknologi dan bukan budaknya, semestinya kita tidak perlu menyalahkan gadgetnya teman-teman, tapi kita salahkan manajemennya. Bagaimana cara kita mendidik anak kita atau bahkan siswa kita sehingga dia menjadikan si HP tadi hanya digunakan pada waktu-waktu tertentu. Itu kan berarti bergantung pada manusianya ya teman-teman. Kalau kita selalu menyalahkan atau mengkambing hitamkan gadgetnya, maka kita nggak akan pernah belajar. Itu. Kemudian teknologi menjadi alat bagi manusia untuk mencapai tujuan. Perlu digarisbawahi, teknologi itu hanya alat, bukan tujuan. Kalau ketika teman-teman akan menyelesaikan suatu urusan, kemudian sudah dipermudah dengan teknologi, dan kemudian teman-teman malah sibuk rebahan atau layeh-layeh, merasa bahwa urusannya sudah selesai, berarti teman-teman menjadikan teknologi sebagai akhir dari perjalanan, bukan sebagai alat. Misalnya, tenang aja nanti juga tinggal kopas misalnya. Nah itu teman-teman sedang menjadikan teknologi sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Kalau sebagai alat, teman-teman akan justru lebih mengoptimalkan, membuat papernya, tidak sekedar kopas, seperti itu. Nah, kemudian prinsip teknologi pendidikan harus diorientasikan pada aspek kebermanfaatan. Kembali lagi, teknologi pendidikan Islam itu adalah media atau cara atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Maka orientasinya harus pada aspek kebermanfaatan. Apakah dia mampu membuat sistem pendidikan Islam kita semakin efektif atau tidak. Seperti itu. Teknologi pendidikan sebagai salah satu solusi praktis memecahkan persoalan belajar, bukan penentu keberhasilan sistem pendidikan. Ini relevan dengan kehidupan saat ini ya. Banyak sekali orang yang berasumsi bahwa dengan fasilitas yang baik tentunya dia akan lebih sukses. Teknologi pendidikan itu bukan penentu keberhasilannya, tetapi justru aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia itulah yang akan menjadi penentu keberhasilan di dalam sistem pendidikan Islam. Oke, kita cukupkan pertemuan pada bab yang ke-7 kali ini. Selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai model pembelajaran blended learning untuk pendidikan agama Islam. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.